mana, tapi antum sudah tercatat, dan itu mulai Sayyidina Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Antum sudah tercatat, dan itu mulai Sayyidina Ali bin Abu Bakar As-Sakran, dan itu mulai Sayyidina Ali bin Abu Bakar As-Sakran, dan itu mulai Sayyidina Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para teman-temanku sekalian, para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para subscriber, para netizen yang budiman, semoga kita semua senantiasa berada di bawah naungan rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, diberkahi rizki kita, dan dilancarkan urusan-urusan kita. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu jawaban yang sebenarnya jawaban ini sudah dijawab lama oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dan tentunya teman-teman yang memang aktif mengikuti perdebatan polemik nasab ini dari awal hingga sekarang pasti juga sudah tahu. Baru-baru ini saya dicolek ya oleh sebuah channel YouTube, kalau nggak salah tuh namanya Avandi Channel. Kayaknya beliau ini orang Madura, gitu kan? Dimana beliau mencolek saya itu untuk melihat channel videonya, channel YouTube-nya itu, yang isinya adalah menampilkan ulang video daripada channel Kang Zaini, di mana di situ Kang Zaini membacakan kitab Al-Ifadhah yang kemarin saya jadikan konten video untuk menjawab pertanyaan, adakah keharusan kitab zaman untuk mengisbat seseorang. Di situ saya mengutip daripada referensi yang diambil oleh Kiai Imad di dalam bukunya, di mana Syekh Ibrahim bin Manzur dalam kitab Al-Ifadhah itu menceritakan bahwasanya batalnya kaum Tabariyah itu dengan alasan tidak ada kitab-kitab sejarah yang terdahulu yang mencatat keluarga Tabariyah ini sebagai bagian dari zuriyahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian beliau menggunakan kitab yang sama untuk mencoba membatalkan argumentasi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang kata beliau hanya bermuara dari kitab Syajarah Al-Mubarakah karya daripada Fakhruddin Ar-Razi. Padahal kita tahu bahwasanya referensi Kiai Imad itu bukan hanya kitab Syajarah Al-Mubarakah, bukan, tapi salah satu di antara referensi yang kuat itu adalah Syajarah Al-Mubarakah, di mana di situ Kiai Imad menyatakan bahwasanya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Mahdi Ar-Raja'i di dalam kitabnya itu Al-Muqibun, bahwasanya apabila ada ahli nasab itu menjelaskan tentang jumlah anak dari seseorang dengan jumlah ismiyah, itu berarti adalah kalimat takkid untuk menguatkan bahwa jumlah anaknya hanya yang disebutkan itu, sebagaimana di dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Nah, kemudian beliau membaca kitab Al-Ifadhah, yang sama untuk menggagalkan itu, di mana di dalam kitab Al-Ifadhah itu ya seperti yang teman-teman bisa lihat sendiri di channelnya Zaini, dia mengatakan bahwasanya batalnya hujjah menggunakan kitab Syajarah Al-Mubarakah itu dikarenakan yang mencetak atau menulis ulang kitab Syajarah Mubarakah itu tidak menerima langsung dari
Fakhruddin Ar-Razi. Tapi beliau menyalin kembali dari salinan orang yang majhul, ya, atau mubham kata dia. Padahal secara terstruktur Kiai Imad itu sudah memberikan jawaban-jawaban dari kemungkinan-kemungkinan pertanyaan yang akan diajukan oleh para pengkritiknya. Di mana Kiai Imad pernah menyampaikan bahwasanya kitab Syajarah Mubarakah ini, ya, itu manuskripnya ada di Turki, di museum, ada di Turki. Dan itu kemudian dicetak ulang oleh Syekh Mahdi Ar-Rajai sekaligus ditahqiq. Jadi, apabila penyalinnya yang dianggap majhul dari naskah yang disalin oleh orang yang mubham, maka kita lihat makhtutnya yang asli atau manuskripnya yang asli ada tidak. Dan Kiai Imad sudah menjamin, bahkan mungkin Kiai Imad juga sudah melihat sendiri tentang manuskrip yang ada di Turki itu, gitu loh. Nah, jadi tidak bisa dikatakan majhul, gitu loh. Nah, ya, saya kasih analogi begini. Misalkan ada orang menulis, gitu loh, bahwasanya ilmu matematika ini, ya, pertama kali ditulis atau pertama kali diciptakan teorinya oleh Al-Jabbar, gitu. Nah, penjelasan bahwasanya ilmu matematika ini dari Al-Jabbar, kita tidak langsung menerima dari Al-Jabbar. Tapi kita menemukan sebuah buku yang nggak jelas nih punya siapa buku ini dan siapa yang menulis, gitu loh. Nah, kemudian isi buku itu untuk kita pastikan kebenarannya, nah, kita tabayyunkan, kita klarifikasi dengan pakar-pakar matematika. Ternyata lembaran catatan buku yang kita temukan di jalan itu yang menceritakan bahwasanya teori matematika itu pertama kali diciptakan oleh Al-Jabbar itu dibenarkan oleh pakar-pakar matematika dan ditunjukkan referensinya ini. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti kan sudah tidak bisa dikatakan majhul dan mubham. Kan begitu. Nah, jadi pada intinya begini loh. Ya, pada intinya begini. Panjenengan semua ini fokus saja kepada pokok permasalahan, gitu loh, ya. Pokok permasalahan yang ada di polemik nasab ini adalah tersambungnya periwayatan silsilah nasab Ba'alwi ini dari mana sumbernya. Tentunya, ya, semua para ulama mutaakhirin, ya, itu yang mencatat nasab Ba'alwi itu semuanya merujuk kepada Habib Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran di dalam kitabnya Al-Burqatul Musyiqah. Itu intinya. Jadi yang ditanyakan itu dari mana Habib Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran ini bisa mengasumsikan, bisa menginterpretasikan bahwasanya nama Abdullah yang dijelaskan oleh Al-Janadi dalam kitabnya As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk, ketika beliau menjelaskan tentang keluarga Abul Jadid, kok bisa diinterpretasikan sebagai orang yang sama dengan Ubaid yang selama ini dikenal sebagai leluhur Habib Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran. Nah, itu intinya. Intinya di situ. Dan pernyataan ini jelas karena ketua Robito Alawiyin sendiri juga menyatakan bahwasanya pertama kali nasab para habaib itu ditulis itu pada zaman Habib Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran. Silahkan simak video berikut ini, ya. Bukan hanya sekedar sanad keilmuannya, bahkan sanad nasabnya antum jelas. Orang-orang itu kalau cari nasab bingung, saudara, kemana? Tapi antum sudah tercatat, dan itu mulai Sayyidina Ali bin Abu Bakar As-Sakrani. Antum sudah tercatat, dan itu mulai Sayyidina Ali bin Abu Bakar As-Sakrani.
dan itu mulai Sayyidina Ali bin Abu Bakar As-Sakran, dan itu mulai Sayyidina Ali bin Abu Bakar As-Sakran sampai sekarang tercatat. Datuk-datuknya antum sampai ke antum nggak ada seperti Haji Daduk. Nah, sudah kita saksikan bersama-sama ya, bahwasanya Habib Taufik sendiri selaku ketua Rabithah Alawiyyin itu menyatakan bahwasanya silsilah nasab kalian itu ditulis sejak zaman Sayyid Ali bin Abu Bakar As-Sakran, kata Habib Taufik selaku ketua Rabithah Alawiyyin. Artinya ini ada kesamaan dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Imad, bahwasanya ada keterputusan periwayatan sanad silsilah nasab Ba'alwi ini. Terputusnya dari mana? Terputusnya itu sejak zaman Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran ke atas. Jadi selama 550 tahun masa hidup dari Ahmad bin Isa dan Ubaidillah yang mereka klaim, ya, itu tidak ada catatan periwayatan dalam sejarah maupun buku nasab sampai 550 tahun, ya, dari mulai abad keempat sampai abad ke-9-10 gitu loh. Dan abad ke-9-10 itu mulai menyatakan diri sebagai zuriyahnya Nabi, dipelopori oleh interpretasi dari Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran dalam kitabnya Al-Burqatul Mufiqah. Sehingga para ulama yang menulis di bawahnya seperti kitab Raudul Jali, An-Nafah Al-Ambariyah, ya, kitabnya Al-Umari dan lain sebagainya, itu semuanya merujuk kepada satu referensi, yaitu pernyataan dari Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Maka yang demikian itu bisa dikatakan apa? Gitu loh. Sanad yang maktu, terputus periwayatan silsilah nasabnya. Itu yang dimaksud. Maka bagaimana mungkin bisa menyatakan paling sah dan paling rapi pencatatan silsilahnya kalau ternyata sumbernya di abad ke-10 dan baru syuhra wal istifadah itu di abad ke-12 dan selanjutnya. Gitu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.